Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safira Fatimah akan menjelaskan hadis terbawi tentang kewajiban menuntut ilmu. Ini ya hadisnya. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisini fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim innal malaika tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridun bima yatlubu. Wa fi riwayah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talibul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa inna talibul ilma yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Lalu ini kosakatanya sini di negeri Cina. Faridatun fardu wajib, ajnihataha sayap malaikat jamak dari jinaha. Lalu al-hitanu ikan. Ini terjemahannya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu karena ridho dengan apa yang dicari. Dan dalam riwayat, mencari ilmu wajib terhadap setiap orang muslim. Sesungguhnya pencari ilmu dimohonkan pengampunan kepadanya oleh segala sesuatu, sehingga ikan dalam lautan. Lalu penjelasan atau syarah hadis. Yang pertama dari segi kualitas hadisnya. Hadis di atas itu sebagai referensi hadis terbawi, meskipun kualitasnya itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi hadis tersebut itu juga terkenal di kalangan pelajar, santri, dan mahasiswa. Lalu Al-Maqdisi menilai potongan hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisini. Potongan hadis tersebut itu dinilai mawadu oleh Al-Maqdisi dengan berpegang penilaian Ibnu Taimiyah bahwa ungkapan ini tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu riwayat lain mengungkapkan ini hadis yang sama, cuman ini diriwayatkan oleh orang yang berbeda. Ini ya. Dan sepanjang ini ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Al-Ukaili dalam Al-Du'afa, Ibnu Al-Adi dalam Al-Kamil Al-Baihaqi, dalam Syu'aib Al-Iman, dan Ibnu Abdul Albar dalam Al-Ilmu dari Anas. Dan ini ada keterangannya kalau hadisnya dhaif. Lalu selanjutnya pada potongan hadis berikutnya yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Al-Maqdisi menjelaskan kualitas hadis tersebut dengan mengutip pendapat Ibnu Abdul Albar bahwa hadis ini datang melalui beberapa sanad dan semuanya ada cacat. Asy'uti menilai hadis tersebut sahih dengan adanya lanjutan kalimat berikutnya yang berbunyi talabul ilmi faridatan ala kulli muslim wa inna talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitanu fil bahri. Lalu tentang penjelasan kandungan hadis. Utlubul ilmi walau bisini. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Mencari ilmu itu merupakan suatu kewajiban sekalipun di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun pula. Tidak ada alasan seseorang meninggalkan ilmu atau tidak mencarinya. Makna walau dalam bahasa Arab menunjuk batas maksimal apapun yang terjadi. Para ulama memberi penjelasan makna walaupun di negeri Cina dalam hadis tersebut antara lain Al-Manawi dalam kitab Al-Taisir memberikan arti sekalipun amat jauh dengan alasan kewajiban menuntutnya sebagaimana hadis lanjutannya. Lalu Faid Al-Qadir memberikan arti yang sama, yakni walaupun tercapainya ilmu harus mengadakan perjalanan yang sangat jauh seperti perjalanan ke Cina dan sangat menderita.
Lalu Abdullah bin Bas dalam Majmu' fatwanya, anjurannya mencari ilmu walaupun di tempat yang sangat jauh bukan berarti Cinanya. Dalam hadis menyebutkan walau di negeri Cina, karena Cina negara yang jauh dari Arab. Lalu Muhammad Abdul dalam Al-Manar memberikan komentar mencari ilmu dengan siapa saja atau dari mana saja sekalipun bukan negeri muslim. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa makna mencari ilmu sekalipun di negeri Cina adalah sekalipun jauh dari tempat tinggal, sekalipun menderita dan sulit, sekalipun datang dari non-muslim atau sekalipun datang dari negara minoritas muslim yang sudah maju. Fatwa memberikan komentar bahwa matan hadis ini banyak dipertanyakan dan diragukan oleh orang dengan mempertanyakan, benarkah Nabi Muhammad SAW mengetahui adanya negeri bernama Cina? Seharusnya pertanyaan seperti itu tidak perlu muncul karena kemungkinan Nabi Muhammad SAW mengetahuinya adalah sangat besar. Yang pertama, dari sudut sejarah, Baginda adalah pedagang antar bangsa dan tentu saja sudah berinteraksi dengan budaya lain. Jadi tidak mustahil dalam perjalanan itu Baginda mendengar tentang peradaban negeri Cina yang sudah tinggi. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidaklah berhenti pada pengetahuan beliau saja, tetapi ada unsur wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berperan. Jika kemungkinan ini diambil dan hal ini sangatlah mungkin, maka unsur kejanggalan matan hadis ini tidak muncul lagi. Lalu hukum menuntut ilmu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berbunyi fa inna talabal ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hukum mencari ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Kata muslim berbentuk mudzakkar atau laki-laki, tetapi maknanya mencakup mudzakkar dan muannas. Masa mencari ilmu seumur hidup atau long life of education, sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara, bahwa menuntut ilmu sejak lahir sampai mati. Sebagian ulama salaf berkata, carilah ilmu dari ayunan sampai lubang kubur. Sedang di antara manfaat mencari ilmu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, Imam Syafi'i berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Nawawi dalam kitabnya Tadhib al-Asma wa al-Lughot, barang siapa menghendaki dunia, hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki akhirat, hendaknya dengan ilmu. Maksud ilmu di sini adalah ilmu syara' dan ilmu pengetahuan. Lalu Al-Ghazali dalam Al-Manhaj menjelaskan bahwa ada 3 ilmu, yaitu ilmu tauhid, ilmu syir, dan ilmu syariah. Ilmu tauhid itu ilmu yang mengetahui pokok-pokok agama, seperti mengetahui sifat-sifat Tuhan, mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan membenarkan segala apa yang disampaikan. Ilmu syir, yaitu ilmu hati dan pergerakannya, yakni mengetahui kewajiban hati serta mengetahui larangan-larangannya sehingga mendapatkan keikhlasan niat dan keabsahan amal. Lalu ilmu syariah, yaitu segala ilmu yang wajib diketahui untuk melaksanakan syariah dan ibadah. Selain tiga hal ilmu di atas itu hukumnya wajib kifayah. Di antara para ulama Al-Zarnuji dan Al-Manawi membagi hukum mencari ilmu ada kalanya wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh, tergantung manfaat dan mudaratnya. Lalu ini kalimat selanjutnya, innal malaikati tad'u ajnihataha litalibil ilmi ridon bima yatlubu. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya bagi mencari ilmu karena ridho apa yang dicari. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, tidak terbang, dihamparkan sayapnya karena hormat dan cinta kepada pencari ilmu. Dari pengertian tersebut dapat diambil 2 makna. Yang pertama makna majas dan secara hakikat. Yang secara majas yakni malaikat hormat dan merendah terhadap penuntut ilmu, sebagaimana kata Zain al-Arab. Perbandingannya seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Lalu makna hakikat, para malaikat menghamparkan sayapnya untuk diinjak dan diduduki untuk para penuntut ilmu karena ridho terhadapnya. Kita manusia tidak melihat hal itu, tetapi Allah Maha melihat. Karena hal ini termasuk berita gaib yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ini kalimat selanjutnya, wa in talabal ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanu fil bahri.
Sesungguhnya pencari ilmu dimohonkan pengampunan kepadanya oleh segala sesuatu, sehingga ikan dalam lautan, segala sesuatu atau makhluk termasuk ikan di laut semuanya memohonkan pengampunan kepada pencari ilmu. Al-Munawi menjelaskan makna hadis ini, bahwa pencari ilmu ditulis istighfarnya sebanyak bilangan binatang, doanya mustajab. Hikmahnya, ketentraman alam dunia bergantung pada ilmu. Dengan ilmu ini, manusia mengetahui haramnya menyakiti, menyiksa, atau merusak burung ataupun ikan. Demikian urgensi ilmu yang amat tinggi bagi keselamatan jiwa manusia dan alam jagat raya. Dengan ilmu alam tenang, dan jika lenyap ilmu, maka lenyap pula alam. Karena ilmu inilah pencari dan pengajarnya dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan seluruh makhluk, diampuni segala dosanya dan didengar doanya. Lalu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu di mana saja dan dalam keadaan bagaimanapun pula, sekalipun dalam keadaan sulit dan jauh. Yang kedua, kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki dan perempuan yang sudah mukallaf. Yang ketiga, kewajiban menuntut ilmu ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Yang keempat, penuntut ilmu itu dicintai, dihormati, dan dilindungi oleh para malaikat. Lalu ini biografi singkat perawi hadis. Jadi Anas bin Malik, nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin Al-Nasr Al-Ansori Al-Khosroji. Ia di Madinah di hadapan Nabi SAW bersama ibunya, Ummu Sulaim, saat berusia 10 tahun. Ibunya berkata, "Hai Rasulullah, ini Anas bin Malik, seorang anak yang akan berkhidmah, membantu engkau sebagai khodam atau pembantu, dan berkhidmah selama 10 tahun. Selama menjadi khodam, Anas tidak pernah mendengar kata-kata Nabi yang menyinggung perasaan dan tidak pernah mempersoalkan apa yang dilakukannya." Anas merupakan salah seorang sahabat yang mendapat doa dari Nabi SAW. Doanya sangat menggembirakan bagi orang dahulu, tetapi aneh bagi umumnya orang sekarang. Doanya yaitu, Allahumma aksir ma lahu wa waladuhu wa barik lahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, berkahilah dia dan masukkanlah dia ke dalam surga. Doa Nabi SAW dikabulkan Tuhan. Anas tergolong sahabat yang banyak harta dan banyak anak berkat doa Nabi SAW. Ketika wafat, ia meninggalkan anak sebanyak 120 orang, anak lebih dalam usia lebih dari 100 tahun. Ia meninggal di Basrah pada tahun 93 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 2286 hadis.